Halo guys, this is Bokicop Team. Kami akan membahas sebuah studi kasus tentang akuntansi PPh, potong pungut, PPN, dan PPNBM. Sebelum lanjut ke studi kasusnya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Nama perusahaan kami yaitu PT Bekicot Jaya yang memiliki NPWP 0111886123 yang beralamat di Jalan Berlikum nomor 8 Medan. Perusahaan kami bergerak di bidang usaha industri kertas. Kami melakukan pembukuan menggunakan metode akrual, menggunakan bahasa Indonesia, dan menggunakan mata uang rupiah. Tahun buku dijalankan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut ini adalah tim-tim dari Bekicot Jaya, yaitu ada Rizky, ada Akil, ada Baby, ada Monica, ada Alvina, ada Elsa, ada Romika, ada Febri Manalu, dan ada Febri Hutapea. Yuk lanjut, kita bahas ke studi kasusnya. Di sini kita akan membahas beberapa jenis pajak penghasilan, yaitu yang pertama kita akan membahas PPh pasal 21 yang merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang PPh pasal 22, yaitu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang ketiga kita akan membahas PPh pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang keempat kita akan membahas PPh pasal 24, yaitu peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Yang kelima, kita akan membahas PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain untuk usaha tetap di Indonesia. Nah, yang terakhir, kita akan membahas PPh pasal 4 ayat 2, yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Maka dari itu, yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Let's go! PPh pasal 21. Perusahaan membayar honor konsultan pajak atas pemberian jasa konsultasi tahun 2018 sebesar Rp25 juta kepada Bapak Sutisna. Penyelesaian objek PPh, penghasilan dalam bentuk honor, DPP 50% kali penghasilan bruto atau PPh 21 tenaga ahli beban pegawai. Jadi 50% dikali 25 juta hasilnya Rp12.500.000. PPh 21 5% dikali 12.500.000 hasilnya Rp625.000. Pemotong PT Bekicot Jaya atau pemberi penghasilan dipotong Bapak Sutisna. Jurnal pemotong saat membayar jasa. Di debit beban konsultasi Rp25 juta, di kredit utang PPh pasal 21 Rp625.000 dan kas atau bank Rp24.375.000. Jurnal pemotong saat menyetor pajak. Di debit utang PPh pasal 21 Rp625.000, di kredit kas atau bank Rp625.000. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 22. PT Bekicot Jaya menjual kertas kepada pemerintah daerah Kota Medan senilai Rp2 miliar. Harga pokok penjualan atas kertas yang dijual yaitu Rp1.500.000.000. Pembayaran baru diterima keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2019. Penyelesaiannya, objek PPh sama dengan pembelian oleh bendahara, DPP yaitu harga pembelian atau PPh pasal 22 sebesar Rp2 miliar. PPh pasal 22 dihitung dari 1,5% dikali Rp2 miliar sama dengan Rp30 juta.
Pemungut yaitu bendahara atau pembeli, dipungut dari PTB Kecok Jaya atau penjual. Jurnal dipungut saat menjual kertas yaitu piutang usaha sebagai debit sebesar 2 miliar rupiah, penjualan sebagai kredit sebesar 2 miliar rupiah. Harga pokok penjualan sebagai debit sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, persediaan sebagai kredit sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Jurnal dipungut saat pembayaran oleh bendahara yaitu kas atau bank sebagai debit 1 miliar 970 juta rupiah, PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 30 juta rupiah, dan piutang usaha sebagai kredit sebesar 2 miliar rupiah. PPh pasal 23. Perusahaan memberikan jasa konsultasi kepada PT Siput dengan mendapat imbalan sebesar 650 juta rupiah secara tunai. Penyelesaian objek PPh ialah imbalan atas jasa konsultan, dasar pengenaan pajak berdasarkan penghasilan bruto yakni sebesar 650 juta rupiah, lalu dikenakan tarif PPh pasal 23 sebesar 2% dari 650 juta rupiah yakni sebesar 13 juta rupiah. Pemotong PT Siput Maju selaku pemberi penghasilan, yang dipotong adalah PT Kecok Jaya. Jurnal dipotong saat menerima pendataan yakni kas atau bank sebesar 637 juta rupiah, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 13 juta rupiah pada pendapatan jasa sebesar 650 juta rupiah. Yang keempat yaitu PPh pasal 24. Berikut kasusnya. PT Kecok Jaya memiliki usaha di Indonesia dan cabang usaha di Thailand dan Singapura. Ikhtisar penghasilan netonya sebagai berikut. Jenis penghasilannya penghasilan neto dalam negeri yaitu 5 miliar, pajak terutang di luar negerinya 0. Penghasilan neto cabang Thailand, penghasilan netonya 300 juta, pajak terutang di luar negerinya 60 juta. Penghasilan neto cabang Singapura, penghasilan netonya 700 juta dan pajak terutang di luar negerinya 200 juta. Jumlah penghasilan netonya 6 miliar dan pajak terutang di luar negerinya 260 juta. PKP-nya 6 miliar, maka PPh terutang tahun pajak 2019 yaitu 25% dikali 6 miliar, maka dapatlah 1,5 miliar. Prinsip pajak di Indonesia adalah worldwide income, yaitu penghasilan luar negeri dan penghasilan dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Akan tetapi kasus kali ini penghasilan sudah dikenakan pajak di tempat penghasilan berasal. Pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun dengan besar kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi nilai pajak yang terutang menurut Undang-Undang PPh menggunakan metode kredit terbatas per negara atau Ordinary Credit per Country Basis. Formula menghitung batasan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan neto negara X dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Buat Thailand 300 juta dibagi 6 miliar dikali 1,5 miliar maka dapatlah 75 juta. Singapura 700 juta dibagi 6 miliar dikali 1,5 miliar maka dapatlah 175 juta. Jurnal pembayaran pajaknya yaitu PPh pasal 24 dibayar di muka 210 juta, kasnya pada kas 210 juta. Jurnal pembebanan pajaknya beban PPh pasal 24 25 juta, PPh pasal pada PPh pasal 24 dibayar di muka 25 juta. 25 juta itu didapatkan dari nilai terendah antara batas maksimal dengan PPh yang dipotong di luar negeri, yaitu Thailand 60 juta dan Singapura 175 juta. Maka dapatlah 175 ditambah 60 maka dapatlah 235 juta. Maka 235 juta dikurangi 210 juta maka dapatlah 25 juta.
PPh pasal 26. Contoh soalnya, perusahaan membayar royalti sebesar 8.000 US dollar ke Excellency Service Ltd, sebuah perusahaan konsultan internasional di Singapura. Kurs tengah BI 1 dolar sama dengan 11.100. Kurs Menteri Keuangan 1 dolar sama dengan 11.200. Penyelesaiannya, objek PPh royalti, treatment konversi rupiah. 1. Beban royalti pakai kurs tengah BI. 2. Dasar pengenaan pajak terutang pakai kurs Menteri Keuangan. Beban royalti sama dengan 8.000 US dollar dikali 11.100 rupiah sama dengan 88.800.000 rupiah. DPP 8.000 US dollar dikali 11.200 rupiah sama dengan 89.600.000 rupiah. PPh 26 dikenakan sebesar 20% dikali 89.600.000 rupiah sama dengan 17.920.000 rupiah. Pemotong PT Bekicot Jaya dipotong oleh Excellency Service Ltd. Jurnal pemotongan saat membayar royalti. Beban royalti sebesar 88.800.000 pada utang PPh pasal 26 17.920.000 dan kas bank 70.880.000. Jurnal pemotongan saat menyetor pajak. Utang PPh pasal 26 sebesar 17.920.000 pada kas bank 17.920.000. PPh pasal 4 ayat 2. Perusahaan membayar 150 juta rupiah kepada PT Kura-Kura Aja atas sewa gedung di daerah Medan untuk 4 tahun. Penyelesaian, objek PPh ialah penyewaan tanah dan atau bangunan. Objek PPh ini bersifat final ya. Dasar pengenaan pajak berdasarkan jumlah bruto nilai sewa yakni sebesar 150 juta rupiah. Lalu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari 150 juta rupiah yakni sebesar 15 juta rupiah. Pemotong oleh PT Bekicot Jaya selaku pemberi penghasilan, yang dipotong adalah PT Kura-Kura Aja. Jurnal pemotong saat membayar sewa yakni beban sewa sebesar 150 juta rupiah pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 15 juta rupiah dan kas atau bank sebesar 135 juta rupiah. Kemudian utang PPh pasal 4 ayat 2 tersebut harus disetorkan dengan penjurnalan yang dilakukan oleh pemotong sebagai berikut. Utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 15 juta pada kas atau bank sebesar 15 juta rupiah. Setelah kita membahas mengenai PPh, kali ini kita akan lanjut membahas mengenai PPN dan PPNBM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya yang akan membahas studi kasus mengenai PPN dan PPNBM. Yang pertama, Febri Hutapea. Yang kedua, Febri Manalu. Yang ketiga, Putri Monica Florencia Situmorang. Dan yang keempat, Rizky Kairi Bimantoro. Baiklah, kami akan memulai. Stay tune. Langsung saja kita membahas soal tentang PPN dan PPNBM. Yang pertama adalah PT Karangsari atau PKP merupakan distributor peralatan kantor. Transaksi yang dilakukan selama bulan Mei 2019 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 2 Mei, membeli persediaan dagangan atau BKP secara kredit dari PT Sakra atau PKP seharga 50 juta dan mendapat rabat 5%. Potongan pembelian ialah 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000 sehingga DPP PPN yang diperoleh adalah 50 juta
dikurang 2.500.000 hasilnya 47.500.000. Maka PPN pajak masukan yang diperoleh adalah 10% dikali DPP PPN 47.500 hasilnya 4.750.000. Sehingga penulisan jurnalnya adalah sebagai berikut. Persediaan 50 juta di debit, pajak masukan 4.750.000 di debit, potongan pembelian 2.500.000 di kredit, utang dagang 52.250.000 di kredit. Yang kedua yaitu pada tanggal 5B menjual barang dagangan atau BKP secara kredit kepada CV Ariga seharga 150 juta. Harga pokok persediaan tersebut adalah 100 juta, sehingga penulisan jurnalnya adalah di debit kita dapat piutang dagang 165 juta, di kredit terdapat pajak keluaran 15 juta, dan penjualan 150 juta. Sehingga harga pokok penjualan di debit 100 juta, persediaan di kredit 100 juta. Nah, yang ketiga, pada tanggal 8 Mei, PT Karangsari membayar utang dagang kepada PT Sakra atas pembelian pada tanggal 2 Mei yang lalu dan mendapatkan potongan cash discount 2%, sehingga potongan pembelian 47.500.000 dikali 2% hasilnya 950.000, sehingga penulisan jurnal yang diperoleh adalah di debit terdapat hutang dagang 52.250.000, sedangkan di kredit terdapat potongan pembelian 950.000, cash atau bank 51.300.000 di kredit. Pada 9 Mei, PT Karangsari membayar honor konsultan pajak sebesar 50 juta rupiah kepada Prima Coetax, sebuah pengusaha kena pajak, di mana penulisan jurnalnya yaitu beban konsultan sebesar 50 juta rupiah, PPN masukan sebesar 5 juta rupiah, didapat dari 10% kali 50 juta rupiah, pada utang PPh pasal 23 sebesar 1 juta didapat dari 2% kali 50 juta, dan utang PPN sebesar 5 juta serta kas dan bank 49 juta rupiah. Pada tanggal 9 Mei menerima retur atas penjualan tanggal 5 Mei kepada CV Ariga. Harga pokok persediaan yang diretur adalah 40 juta rupiah. Maka penulisan jurnalnya yaitu retur penjualan senilai 60 juta rupiah, pajak keluaran senilai 6 juta rupiah di debit pada piutang dagang sebesar 66 juta rupiah. Yang kedua, persediaan di debit sebesar 40 juta rupiah dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 40 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 Mei menerima pembayaran dari CV Ariga atas penjualan persediaan tanggal 5B. Maka penulisan jurnalnya yaitu kas per bank di debit sebesar 99 juta rupiah dan piutang dagang di kredit sebesar 99 juta. Selanjutnya, PT Karangsari pada tanggal 10 Mei membayar sewa gedung untuk 3 tahun kepada Anggita Realty sebesar 200 juta sebelum PPN. Jadi, penulisan jurnalnya adalah beban dibayar di muka untuk sewa gedung sebesar 200 juta, pajak masukan 20 juta di posisi debit pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20 juta dan kas sebesar 200 juta di posisi kredit. Pada tanggal 17 Mei, PT Karangsari menjual persediaan barang dagang kepada Dinas Perpustakaan seharga 80 juta sekaligus tagihan dan faktur pajak. Harga pokok persediaannya adalah 60 juta. Jadi, penulisan jurnalnya adalah piutang dagang sebesar 80 juta pada penjualan sebesar 80 juta. Harga pokok penjualan 60 juta pada persediaan sebesar 60 juta.
dan pajak keluaran untuk dipungut pemungut sebesar 8 juta pada pajak keluaran sebesar 8 juta. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei, PT Karangsari menerima pembayaran dari Bendahara Dinas Perpustakaan. Maka, penulisan jurnalnya adalah untuk pembayaran oleh pemerintah, kas sebesar 78.800.000, pajak dibayar di muka untuk PPh pasal 22 sebesar 1.200.000 di posisi debit pada piutang dagang sebesar 80 juta. Pajak dibayar di muka 1.200.000 diambil dari 1,5% dikali 80 juta untuk PPh 22 khusus bendaharawan. Pada tanggal 12 Mei, PT Karangsari menyewa 2 unit genset dari CV Gemilang Rental untuk 1 bulan dengan sewa sebesar 6 juta dibayar tunai. Jadi, penulisan jurnalnya adalah beban sewa untuk genset sebesar 6 juta, pajak masukannya 600.000 di posisi debit pada utang PPh pasal 23 sebesar 120.000 dan kas sebesar 6.480.000. Untuk diketahui, pajak masukan diambil dari 10% dikali 6 juta dan utang PPh pasal 23 dari 2% dikali 6 juta. Kemudian, pada tanggal 25 Mei, PT Karangsari membayar royalti sebesar $5.000 kepada Juhandi Ltd, sebuah perusahaan yang bertempat kedudukan di Arabia atas pemakaian merek dagang. Kurs tengah Bank Indonesia yaitu $1 sama dengan Rp11.200 dan kurs Menteri Keuangan yaitu $1 sama dengan Rp11.000. Pertama, kita perlu menghitung beban royalti yaitu $5.000 dikali dengan kurs Bank Indonesia Rp11.200 mendapatkan Rp56 juta. Kemudian menghitung PPh pasal 26 yaitu $1.000 yang didapatkan dari 20% dari $5.000 dikali dengan kurs Menteri Keuangan Rp11.000 mendapatkan Rp11 juta. Jurnal yang dituliskan adalah beban royalti di debit sebesar Rp56 juta, PPN masukan di debit sebesar Rp5.500.000, ini didapatkan dari $5.000 dikali dengan kurs Menteri Keuangan Rp11.000, kemudian dikali dengan tarif PPN 10%. Utang PPN dikredit sebesar Rp5.500.000, utang PPh pasal 26 dikredit sebesar Rp11 juta, kemudian kas dikredit sebesar Rp45 juta. Transaksi ini dikenakan PPh pasal 26 karena PT Karangsari memanfaatkan BKP di 2 daerah pabean. Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei, PT Karangsari membayar gaji pegawai bulan Mei yang terdiri dari data yang berada pada tabel di bawah ini. Ada informasi tambahan, iuran pensiun merupakan program iuran pasti yang dibayarkan ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Dari iuran pensiun sebesar Rp5 juta, sebesar Rp2 juta ditanggung oleh perusahaan, sedangkan sebesar Rp3 juta ditanggung oleh karyawan. Sehingga jurnal yang dituliskan adalah beban gaji di debit sebesar Rp85.500.000, beban iuran pensiun di debit sebesar Rp2 juta, beban tunjangan transport di debit sebesar Rp20 juta, utang iuran pensiun di kredit sebesar Rp5 juta, utang PPh pasal 21 di kredit sebesar Rp6 juta, dan kas atau bank di kredit sebesar Rp96.500.000. Di tanggal 30 Mei, PT Karangsari menyetor utang iuran pensiun ke perusahaan dana pensiun. Jurnal yang dituliskan adalah utang iuran pensiun di debit sebesar Rp5 juta dan kas atau bank di kredit sebesar Rp5 juta. Didapatkan dari transaksi pada tanggal 28 Mei. Kemudian, pada tanggal 10 Juni, PT Karangsari menyetor utang PPh pasal 21, 23, 26, 25 sebesar Rp1.500.000, PPh pasal 4 ayat 2, dan utang PPN ke kas negara. Jurnal yang dituliskan adalah utang PPh 21 sebesar Rp6 juta di debit, utang PPh pasal 23 sebesar Rp1.120.000 di debit, utang PPh 26 sebesar Rp11 juta di debit, utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp20 juta di debit, PPh 25 sebesar Rp1.500.000 di debit, dan kas atau bank sebesar Rp39.620.000 di kredit. Selanjutnya kita perlu menghitung apakah PT Karangsari memiliki PPN lebih bayar atau kurang bayar
dengan menghitung pajak keluaran dan pajak masukan. Karena pajak masukan PT Karangsari lebih besar daripada pajak keluaran, berarti PT Karangsari memiliki PPN lebih bayar. Sehingga jurnal yang dituliskan adalah pajak keluaran di debit sebesar 9 juta rupiah, piutang PPN lebih bayar di debit sebesar 26.850.000, dan pajak masukan di kredit sebesar 35.850.000. Sekian pembahasan mengenai akuntansi PPh potong pungut dan akuntansi PPN dan PPNBM dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penjelasan maupun pengucapan. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.